Kali ini saya Sofia Maharani, NIM 114-19038, bersama Amalia Sekar Susanto, NIM 114-1907, akan menjelaskan mengenai iklim di sekitar Afrika Selatan. Bagian pertama merupakan sekilas info. Secara umum, Afrika Selatan memiliki iklim yang sedang atau subtropis dengan banyak hari yang cerah dan kering. Hal ini disebabkan sebagian besar oleh faktor ketinggian dan lautan di sekitarnya. Selain itu, faktor lainnya yaitu karena letak geografis Afrika Selatan di pesisir timur yang terletak di Samudra Hindia, sehingga menyebabkan musim yang lebih hangat. Kemudian, pada pantai barat yang terletak di Samudra Atlantik menyebabkan suhu yang terasa lebih dingin. Berdasarkan musim sendiri, musim dingin dan panas terjadi pada waktu yang berlawanan dengan benua lainnya seperti benua Eropa. Nah, berikut adalah curah hujan di Afrika Selatan. Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa Afrika Selatan memiliki curah hujan monsunal. Curah hujan ini ditandai dengan tingginya curah hujan di awal bulan dan merendah di pertengahan bulan di tahun dan kemudian meninggi lagi di akhir tahun. Nah, berikut adalah info-info curah hujan di Afrika Selatan. Sebagian besar Afrika Selatan mendapat hujan hanya di musim panas. Kemudian, musim hujan berakhir pada musim gugur. Hujan musim panas biasanya berubah badai di sore hari. Curah hujan paling tinggi itu ada di bulan Desember, Januari, dan Februari. Nah, selanjutnya adalah temperatur udara di Afrika Selatan. Berdasarkan grafik, terlihat bahwa Afrika Selatan memiliki temperatur yang sedang dengan suhu tertinggi yaitu 30 derajat dan suhu terendah di bawah 10 derajat Celcius. Berikut ada sekilas info mengenai temperatur di Afrika Selatan. Suhu di Afrika Selatan sendiri lebih rendah dibandingkan negara lain di garis lintang yang sama. Hal ini karena letak geografis Afrika Selatan. Selain itu, ketinggian dataran tinggi bagian dalam menjaga musim panas rata-rata di bawah 30 derajat. Hal ini menyebabkan suhu di musim panas terasa lebih hangat. Kemudian, pada musim dingin, suhu berkisar antara 15 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius. Kemudian, di musim dingin, suhu malam hari bisa mencapai titik beku. Nah, bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Apa yang dilakukan oleh Afrika Selatan terkait pertaniannya? Kekeringan yang melanda Afrika Selatan selama 30 tahun terakhir membuat banyak petani kehilangan seluruh hasil panen dan sebagian besar ternak mereka. Hal tersebut dapat dilihat melalui tren curah hujan yang menurun terkait dengan perubahan yang lebih luas dalam sirkulasi atmosfer dan samudra, termasuk pergeseran kutub dari koridor kelembaban belahan bumi selatan. Upaya yang dapat dilakukan oleh Afrika Selatan salah satunya adalah teknologi digital. Pengembangan teknologi digital seperti membuat pertanian menjadi hal yang menarik bagi kaum muda. Dapat dilakukannya suplai secara otomatis, sensor tanah, pemberitahuan kelembaban lingkungan dan udara membuat petani di Afrika Selatan dapat meringankan beban kerja mereka. Selain itu dapat menimbulkan produktivitas yang lebih meningkat. Para pengembang teknologi digital di Afrika Selatan melihat bahwa pengembangan aplikasi tidak hanya memberikan manfaat bagi para petani, tetapi juga bagi para penduduk di seluruh Afrika, yang kemudian dapat memberikan manfaat bagi keseluruhan
benua tersebut. Teknologi digital juga membuka peluang yang luas bagi petani, investor, dan pengusaha untuk meningkatkan efisiensi produksi dan konsumsi pangan di Afrika. Pemanfaatan teknologi melalui penerapan precision farming hingga pengelolaan supply chain yang efisien pada gilirannya akan berimplikasi pada peningkatan kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Teknologi digital yang dilakukan di Afrika Selatan dapat membuat para petani mengetahui apa yang sedang terjadi di lahannya, seperti dapat mengetahui suhu pada tanah, nutrisi, kesehatan tanaman, serta membantu petani untuk menggunakan pupuk yang sesuai pada lahannya dan mengoptimalkan pengairan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Selain itu, teknologi digital yang digunakan juga dapat membantu para petani untuk mengetahui harga pasar sehingga dapat meningkatkan penghasilan. Selain itu juga terdapat penyebarluasan informasi seperti informasi tentang pertanian, perakiraan cuaca, informasi pasar, dan saran-saran keuangan kepada para petani melalui teknologi mobile maupun web, dan SMS kepada para petani secara langsung, sehingga dapat didapatkan pelayanan yang tepat untuk para petani terkait lahan mereka. Selain itu, namun, kehadiran teknologi digital tidak serta-merta mengubah pertanian Afrika Selatan menjadi lebih maju secara instan. Hal tersebut memiliki beberapa kendala seperti tingginya angka buta huruf di kalangan petani, kendala bahasa, tidak adanya peta tanah yang komprehensif, banyaknya lahan pertanian yang berada di area dengan konektivitas terbatas, perilaku para petani yang masih enggan mengubah pola pertaniannya, hingga terbatasnya fasilitas listrik di berbagai daerah yang menyebabkan hasil pertanian tidak bisa disimpan lama dan terbuang begitu saja. Selain teknologi digital yang dapat dilakukan oleh Afrika Selatan, juga terdapat solusi unik yang telah diperbincangkan oleh para peneliti di Afrika Selatan. Para peneliti dari Universitas Cape Town mengusulkan agar kota di Afrika Selatan itu meredupkan sinar matahari dengan meluncurkan partikel reflektif ke atmosfer. Hal ini dilakukan untuk menghindari bencana kekeringan yang amat besar di Afrika Selatan. Namun sayangnya rencana tersebut dinilai cukup kontroversial menurut New York Post. Para ahli mengatakan bahwa menyuntikkan gas ke atmosfer untuk mengekang perubahan iklim justru dapat menyebabkan gangguan yang berpotensi berbahaya pada sistem iklim. Sehingga hingga saat ini, rencana yang dapat dilakukan dalam jangka waktu dekat adalah teknologi digital oleh para pengembang aplikasi yang bekerjasama dengan para petani untuk mengatasi kekeringan terbesar yang melanda Afrika Selatan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.